Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita jumpa pada pagi hari ini dalam program Morning Call GPIB edisi khusus Jumat Agung tahun 2026. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu atas segala kuasa dan kasih setia Tuhan. Teristimewa keagungan tanda kasih Allah lewat perjamuan kudus yang akan kami ikuti di Jumat Agung ini. Kami akan membaca dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam program Morning Call GPIB. Tuhan pimpin kami oleh Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada acara Morning Call GPIB edisi Jumat Agung pada saat ini dari kitab Injil Yohanes pasal 10 pada ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15, firman Tuhan menyatakan, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian dalam program Morning Call GPIB pada saat ini. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ungkapan akulah gembala yang baik adalah salah satu pernyataan orisinil dari Yesus dalam Injil Yohanes. Secara khusus Yohanes pasal 10 ayat 11 dan ayatnya yang ke-14. Dan ini menggambarkan diri Yesus sebagai pemimpin yang penuh kasih, yang rela berkorban, dan sangat mengenal umatnya atau domba-dombanya secara pribadi. Ungkapan Yesus ini mau menegaskan kepada kita semua perwujudan kasih Allah yang memelihara, kasih Allah yang melindungi, kasih Allah yang menyelamatkan manusia. Dan itu berbeda dengan seorang gembala upahan yang terkadang melarikan diri di saat bahaya. Menyimak dengan baik pernyataan Yesus tentang gembala yang baik dalam bacaan kita, ayat 11 dan ayatnya yang ke-14 mengungkapkan akan hal ini. Maka artinya ada juga gembala yang tidak baik, atau dapat kita katakan sebagai gembala yang jahat. Untuk hal ini perlu kita memahami bahwa pada waktu itu ada banyak tuan tanah, pemilik domba yang tidak punya waktu karena mengurusi usaha-usaha secara khusus perdagangan di kota-kota atau di tempat lainnya. Sehingga mereka memperkerjakan gembala-gembala upahan. Dan karena hanya seorang gembala upahan dan bukan sebagai pemilik, maka para gembala upahan itu bisa saja berbuat semaunya terhadap domba-domba yang dipercayakan kepada mereka untuk digembalakan. Bisa saja selama berminggu-minggu mereka membawa domba-domba itu ke padang rumput. Lalu saat kembali, mereka mengatakan kepada tuan pemilik domba itu bahwa di tengah perjalanan beberapa domba mati atau diterkam serigala. Siapa yang bisa membuktikan perkataan mereka itu benar atau tidak? Di tengah perjalanan, bisa saja gembala upahan itu mencuri dan menjual beberapa domba dan mereka bisa melaporkan kepada tuan-tuan pemilik itu domba-domba itu telah hilang. Dan tentunya pemilik tidak bisa berbuat apa-apa. Pemilik tidak bisa membuktikan kebenaran laporan dari gembala-gembala upahan itu.
Dengan demikian, maka persepsi gembala menjadi buruk dan dinilai negatif di era zaman Tuhan Yesus pada waktu itu. Akibatnya sahabat GPIB, maka gembala-gembala tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam bait Allah karena mereka dianggap najis. Maka melalui bacaan kita pada pagi hari ini sangat menarik sekali. Sesuatu ungkapan yang restoratif dari Yesus. Saya katakan restoratif dari Yesus. Terhadap perkataan gembala ditampilkan dan diperkenalkan atau diungkapkan kembali oleh Yesus. Kenapa saya katakan sesuatu yang restoratif diperkenalkan oleh Yesus? Karena Yesus mau memurnikan, mau menjernihkan kembali pengertian dan kedudukan gembala itu di mata semua orang, termasuk di mata kita juga pada hari ini. Yesus dengan tegas membuat pernyataan restoratif dengan berkata, "Akulah gembala yang baik." Kita baca juga di ayat yang ke-11 dan ayat 14 bacaan kita. Lebih sensasional lagi bahwa gembala yang baik dilanjutkan dengan pernyataan restoratif sensasional lainnya dari Yesus, yaitu dengan menyatakan, "Aku gembala yang baik, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Nah, sahabat GPIB, pernyataan Yesus ini sangat mengejutkan banyak orang. Orang-orang Farisi juga terkejut. Karena banyak orang sudah tidak percaya akan perkataan gembala yang tidak dapat dipercayai, gembala yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat dalam tugas-tugas yang dipercayakan pada saat itu. Dan pada waktu Yesus mengatakan kalimat, "Aku adalah gembala yang baik," maka dia ingin membawa orang-orang tersebut atau kita semua untuk melihat siapa diri Yesus. Siapa Yesus sebenarnya? Bukan saja gembala yang baik, tetapi juga yang siap untuk menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya dalam ayat yang ke-15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dan tentunya siapa yang datang kepada Yesus, siapa yang percaya kepada Yesus, diterima dan disambut oleh Yesus. Dan Yesus mengatakan, "Aku mengenal domba-dombaku." Dan dengan tegas juga Yesus menyatakan kalimat restoratif itu, "Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Nah, gembala yang mau memberikan nyawanya bagi sekalian kawanan domba-domba itu, dan itu hanya dapat diperoleh, hanya dapat ditemukan di dalam Yesus. Dan itu akan diberikan kepada setiap orang yang mau mengikut dan percaya kepada Yesus. Yesus gembala yang baik. Yesus mau menyerahkan diri tubuhnya bagi penebusan. Dan ini mau menegaskan kepada kita semua, gembala yang baik itu rela berkorban, di mana ia memberikan nyawanya bagi penebusan bagi kita semua. Ini menegaskan kepada kita semua bahwa Yesus akan melakukan pengorbanan dirinya yang sempurna, total. Dan pengorbanan diri yang sempurna itu akan dinyatakannya, diperlihatkannya di atas kayu salib. Hal yang kedua, Yesus mengenal domba-dombanya itu. Mengenal umatnya. Setiap orang. Orang yang datang kepadanya.
Dia mengenal hati pikiran semua orang, apakah murni, tulus, atau berpura-pura mengikut Yesus. Tapi setiap orang yang menerima Yesus, menyambut Yesus, percaya kepada Yesus, Yesus mengatakan, aku mengenal domba-dombaku. Dan orang-orang yang seperti itulah yang akan mendapatkan perlindungan daripada Yesus. Orang yang datang kepada Yesus akan mendapatkan tuntunan dan pimpinan menjalani hidup. Sebab siapa yang percaya kepadanya, percaya kepada Allah di dalam Yesus, akan memperoleh keselamatan. Yesus melalui pengorbanannya itu dapat saya katakan sebagai pintu keselamatan. Pengorbanannya di kayu salib adalah pintu keselamatan. Dan itulah yang kita rayakan melalui perjamuan kudus Jumat Agung. Selamat mengikuti perjamuan kudus, selamat menerima tanda kasih Allah melalui perjamuan kudus di Jumat Agung ini. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu, ya Tuhan dan Allah kami. Kami mensyukuri kuasa dan kasih setia Tuhan. Kami mensyukuri pengorbanan Tuhan untuk penebusan kami. Dan Engkau menyatakan kepada kami semua bahwa kami adalah umat milik kepunyaan-Mu. Hamba-Mu berdoa, ya Tuhan dan Allah kami, diberkati Tuhan setiap umat milik kepunyaan-Mu. Diberkati Tuhan gereja-Mu. Diberkati Tuhan orang-orang yang datang kepada Tuhan. Peliharakan kehidupan pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Tuhan memulihkan setiap orang yang pada saat ini berbeban berat. Bahkan kami berdoa, ya Tuhan dan Allah kami, untuk pelayanan dan penata layanan dalam gereja-Mu, istimewa dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati seluruh warga jemaat, jemaat-jemaat GPIB di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Biarlah ya Tuhan dan Allah kami akan memperoleh kasih karunia Allah. Bahkan ya Tuhan dalam perancangan kegiatan-kegiatan pelayanan di setiap jemaat, Tuhan memberkati dan Tuhan campur tangan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk musyawarah pelayanan. Tuhan memberkati untuk semua tugas dan peran yang dipercayakan oleh gereja Tuhan, supaya dapat dilakukan dan dilaksanakan dalam kasih karunia dan dalam berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Majelis Sinode GPIB dalam tugas dan tanggung jawab gerejawi yang dipercayakan, supaya dapat dilaksanakan dengan baik tugas kepemimpinan gereja dalam kemurnian hati dan pikiran, dalam tuntunan dan pimpinan Roh Tuhan yang kudus. Demikian hamba-Mu berdoa ya Tuhan dan Allah kami untuk unit-unit misioner GPIB. Tuhan memperlengkapi supaya menjadi alat Tuhan dalam menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan dan Allah kami bersuka cita dan kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kami semua untuk mengikut Yesus. Dan teristimewa ya Tuhan dan Allah kami, firman Tuhan ini menjadi dasar kami mempersiapkan diri kami untuk mengambil bagian dalam perayaan besar di peringatan Jumat Agung ini dengan mengikuti perjamuan kudus. Diberkati Tuhan setiap warga sini gereja yang akan mengikuti dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Melalui perjamuan kudus ini kami memperoleh kekuatan yang baru menjalani kehidupan kami hari esok dan seterusnya. Ini doa dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mempersiapkan diri kita semua untuk menjalani kehidupan kita. Kita mempersiapkan diri secara khusus untuk mengikuti dan mengambil bagian dalam ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus dalam kasih karunia dan di dalam berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.